Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, para gubernur dan bupati wali kota, serta undangan dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir pada acara yang istimewa ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, 1000 hari pertama kehidupan seorang anak manusia sangat menentukan masa depannya. Sehingga manakala mereka menderita stunting, hal mana akan menyebabkan pertumbuhan fisik, kognitif, dan motorik seorang anak manusia terganggu. Anak yang menderita stunting pada masa dewasanya akan berisiko mengalami penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Stunting juga menentukan kualitas manusia di masa depan. World Bank pada tahun 2020 mengeluarkan Human Capital Index, dan indeks ini mengukur potensi produktivitas optimum individu di masa depan yang antara lain ditentukan dari peluang hidup anak hingga usia 5 tahun, kualitas dan kuantitas pendidikan, serta kesehatan, dan stunting. Nilai Human Capital Index Indonesia tahun 2020 adalah 0,54. Bandingkan misalnya dengan Singapura yang mencapai 0,88. Angka ini menggambarkan bahwa balita Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54% dari potensi maksimalnya di masa dewasa. Jika permasalahan ini dapat diatasi, maka generasi ke depan akan menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan cita-cita untuk meraih bonus demografi insya Allah tercapai. Hadirin yang saya hormati, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi setengahnya dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari 27,67% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024, dan wasting dari 10,2% menjadi 7% pada kurun waktu yang sama. Data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 angka stunting nasional secara konsisten menurun. Oleh karena itu, dengan semangat kerja keras, target RPJMN tersebut dapat kita capai. Untuk menuju pada upaya tersebut, percepatan penurunan stunting ditetapkan sebagai proyek prioritas dan major project dalam RPJMN 2020-2024. Upaya percepatan penurunan stunting juga selaras dengan Sustainable Development Goals untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, permasalahan stunting merupakan permasalahan multidimensional, sehingga diperlukan upaya lintas sektor dan lintas pihak
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terintegrasi pada tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Kita semua memahami bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Ibarat memanah, maka anak panah harus mengarah ke jantung persoalan. Jadi kunci keberhasilan pencapaian target penurunan stunting adalah mempertajam intervensi spesifik dan sensitif. Bappenas melakukan exercise yang hasilnya, jika seluruh intervensi spesifik seperti ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan baik kepada ibu hamil dan balita dapat mencapai coverage dan compliance 90%, maka stunting akan turun dengan cepat. Intervensi sensitif merupakan prasyarat bagi tercapainya intervensi spesifik tadi. Beberapa intervensi sensitif juga besar pengaruhnya bagi penurunan stunting, seperti cakupan air bersih, sanitasi, dan imunisasi. Khususnya imunisasi sangat penting untuk menurunkan infeksi pada anak. Oleh karenanya, imunisasi dasar lengkap menjadi salah satu kunci penurunan stunting. Saat ini cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi baru mencapai 57,9%. Masih jauh dari target RPJMN sebesar 90% pada tahun 2024. Kita harus meningkatkan cakupan dan memperluas jenis vaksinasi untuk mendukung penurunan stunting. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting merupakan sebuah penegasan mengenai pentingnya menurunkan stunting dan penugasan bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa untuk melaksanakan intervensi secara terintegrasi. Perpres ini memberikan tugas agar setiap intervensi yang kita lakukan benar-benar deliver dan dimanfaatkan oleh target sasaran di tingkat individu dalam rumah tangga. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan. Setiap intervensi harus direncanakan, dibiayai, dan dipantau sehingga betul-betul mencapai sasaran. Pemerintah daerah harus menjadikan stunting sebagai prioritas pembangunan, menetapkan target yang ambisius dalam RPJMD maupun RKPD, memberikan anggaran yang cukup dari belanja daerah, serta menjamin konvergensi dan kesamaan sasaran dari setiap kegiatan organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah hendaknya berlomba melakukan inovasi dan upaya terbaiknya untuk dapat menurunkan stunting. Legasi pemerintah daerah-daerah adalah menjadikan setiap anak yang hadir di wilayah bebas dari stunting dan tumbuh menjadi manusia sehat dan produktif. Melalui fungsi utamanya dalam perencanaan dan penganggaran serta pemantauan dan evaluasi, kami di Bappenas akan terus mendorong dan mendukung upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dan memastikan bahwa setiap intervensi akan mencapai target dan sasarannya. Kami mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi, non-pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat untuk bahu-membahu bersinergi, bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Saya mengajak seluruh hadirin untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membebaskan setiap anak yang lahir di tanah air bebas dari stunting agar kelak menjadi generasi emas Indonesia 2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.